stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membuat filtrasi air atau penyaring air keruh. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama ada busa atau kapas akuarium. Yang kedua itu ada kaos kaki. Yang ketiga itu ada karbon aktif. Nah, karbon aktif ini saya menggunakan satu saset ini 215 gram. Nah, terus ada bioring. Bioring itu saya membutuhkan 250 gram. Terus ada pasir silika. Pasir silika itu saya membutuhkan di sini 660 gram. Terus ada wadah untuk menampung semua bahan. Dan yang terakhir ada tentunya air keruh. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan tadi, nah sebagai berikut. Yang pertama itu ada busa putih. Kegunaan dari busa putih adalah untuk menyerap dan mengikat kotoran yang kasar yang berukuran besar. Yang kedua itu ada karbon aktif. Karbon aktif merupakan sebuah material atau bahan yang memiliki pori-pori sangat banyak dan luas. Pori-pori ini berfungsi untuk menyerap setiap kontaminan yang melaluinya. Artinya, jika air disaring dengan karbon aktif, maka kontaminan dalam air dapat masuk dalam pori-pori dan terjebak di dalamnya. Jika dibuat angka, sebanyak 450 gram karbon aktif dapat mengandung kira-kira 40 hektar luas permukaan. Kegunaan dari karbon aktif itu sendiri adalah menyerap bau, menjernihkan air, mengambil klorin, menciptakan rasa segar untuk air, menyaring bakteri-bakteri, dan menstabilkan suhu air. Yang ketiga itu ada bioring atau keramik kering sebagai media filter. Bioring dapat menghasilkan pertumbuhan bakteri yang ampuh di dalam dan di luar permukaannya. Berfungsi sebagai tempat berkembang biak bakteri baik yang fungsinya mengurangi zat racun seperti amonia, membuat kualitas air juga tetap terjaga. Yang keempat itu ada pasir silika. Kegunaan dari pasir silika ini adalah untuk menyaring kotoran kecil yang masuk ke dalam air. Yang kelima itu adalah kaos kaki. Kaos kaki memiliki kegunaan untuk saringan lanjutan, menyaring kotoran-kotoran kecil setelah pasir silika tadi. Nah, dari kelima bahan yang sudah dijelaskan tadi itu sangat berperan penting dalam pembuatan air jernih. Semoga kalian paham akan penjelasan tadi. Sekarang kita lanjut ke praktek. Nah, kalian sudah paham kan mengenai pengertian dan kegunaan dari bahan-bahan ini? Nah, setelah ini kita akan melakukan praktek langsung. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan kaos kaki ini ke dalam wadah untuk filtrasi. Tarik pada ujungnya. Nah, seperti ini. Setelah sekiranya sudah rata, kita masukkan pasir silika. Emang dipercepat. Nah, setelah pasir silika rata, kita masukkan bioring tadi.
kita ratakan. Sekiranya sudah rata, kita masukkan karbon aktif atau biasa kita sebut arang. Dan tahap terakhir itu kita pakai busa untuk menutupi di atasnya. Oke. Untuk persiapan sudah jadi. Nah, kalian pasti ada yang bertanyakan kenapa urutan penyaring air ini bisa seperti ini. Biar saya jelaskan ya. Semua kegunaan dari bahan-bahan ini itu sama untuk menjernihkan air, menyaring kotoran. Namun ada beberapa nilai penting atau nilai plus dari masing-masing bahan. Yang pertama itu lapisan paling luar atau paling atas, lapisan satu itu busa. Busa itu kegunaannya untuk menyaring kotoran besar atau kotoran yang kasar. Untuk lapisan kedua itu ada karbon aktif. Karbon aktif itu agar kita air keruh ini bisa menjadi air jernih dan menstabilkan suhu air dan menyaring bakteri-bakteri. Yang ketiga itu ada lapisan bioring. Nah, lapisan ini untuk bakteri-bakteri baik. Yang keempat itu ada pasir silika. Nah, pasir silika itu untuk menyaring kotoran-kotoran kecil dari kotoran yang paling atas tadi. Dan yang lapisan terakhir itu ada kaos kaki. Kaos kaki itu sama seperti pasir silika untuk menyaring kotoran-kotoran kecil yang belum tersaring oleh pasir silika. Nah, itu penjelasannya. Sekarang mari kita buktikan. Kita menggunakan air keruh. Kita coba. Nah, setelah penyaringan inilah hasilnya. Ketika kita belum yakin atau wah ini belum jernih nih, nah kita bisa melakukan hal yang serupa berulang-ulang kali sehingga menghasilkan air yang kita inginkan. Nah, untuk penyaringan pertama itu bisa dilihat kamera ini, bisa dilihat ya, kotoran ini tersaring oleh lapisan pertama. Bisa dilihat warnanya hijau. Nah, ayo. Nah, untuk hasil akhir akan seperti ini. Menurut saya ini sudah cukup lah ya, sudah cukup jernih. Sekian video pembuatan filtrasi air keruh dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Don't stay away for too long.